pemirsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini menggunakan tata ibadah Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Perkabaran Injil Indonesia dari Gereja Kristen Oikumene di Indonesia atau GKO. Firman Tuhan dalam ibadah minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Inneke Hano Kansil, STH MSI, Sekretaris BP Majelis Kemis Resort Limbar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi NKB 2 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Pencipta langit bumi yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal serta di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing kita di minggu ini terambil dari Mazmur 119 ayat 105 yang berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Oh
perlahan kita berdiri. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita awali pengakuan ini dengan mengaku dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang dalam pengakuan dosa kami. Dan selaku jemaat, mari kita mengaku dosa dengan menyanyi PKJ 43 ayat 1 dan 3. Mari kita dengarkan berita anugerah. Oleh karena saudara dan kita semua telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat 18 yang berkata, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita menyanyikan NKB 204 ayatnya yang kedua. Mari kita berdoa. Allah kami yang di sorga, Allah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, firman kehidupan yang kami percaya di hidup yang kami jalani, hanya karena pemeliharaanmu, hanya karena kasih setiamu, kami terus ada menikmati hidup itu dalam sukacita. Allah yang kami yakini di tengah berbagai persoalan hidup, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berserah padamu, Tuhan terus memberkati kami. Buat sehat menjadi bagian kami, dan kami penuh dengan sukacita jalani hidup di dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya, dan kami kembali hadir dalam persekutuan ini. Ketika kami masih ada di rumah kami masing-masing, kami terus memuliakan Tuhan, kami terus memuji Tuhan. Dan saat ini, di minggu ini, saat kami ada di rumah kami masing-masing dan kami sudah mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan urapi kami semua dengan Roh Kudus Tuhan. Ketika hamba berbicara firman, biarlah firman-Mu diberitakan dengan baik dan benar hanya oleh karena Roh Kudus Tuhan yang berkuasa. Dan kami semua yang mendengarkan firman, dalam urapan Roh Kudus Tuhan juga kami dimampukan untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap saat. Ajar kami dengan penuh hikmat untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dan bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang adalah firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kita yang ada di rumah masing-masing, mari kita siapkan Alkitab untuk kita membaca firman ini secara berbalasan. Saya membaca ayat ganjil dari Mazmur pasalnya yang ke-19. Bacaan ini adalah bacaan yang diberikan oleh PGI untuk hari ini menjadi bacaan bersama, karena ini adalah minggu perjamuan kudus sedunia dan kita semua menggunakan tata ibadah hari perjamuan kudus sedunia. Maka bacaan kita Mazmur pasalnya yang ke-19, kita baca ayat 1 sampai 15. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang ada di rumah membaca ayatnya yang genap. Firman ini dengan tema kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan
bahwa Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak tercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Malung semahe. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, pertama kita harus bersyukur kita ada di bulan ke-10. Kita bersyukur kita dihentar Tuhan, dibimbing Tuhan, dituntun Tuhan sampai bulan Oktober ini. Dan ketika kita masih diberikan kekuatan kesehatan sampai hari ini, firman Tuhan katakan, pujilah Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini Mazmur pasalnya yang ke-19 adalah salah satu mazmur pujian dari Daud. Kita tahu Daud adalah seorang yang sangat mahir dalam menulis syair pujian untuk Tuhan. Tuhan yang Daud percaya bahwa semua kebaikan yang ia alami dalam hidupnya itu karena kasih Tuhan. Dan Daud selalu mengekspresikan
yang kita lihat ini. Dan Daud katakan bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang menciptakan, dan dia adalah Allah yang menguasai alam semesta. Karena ketika Allah berfirman, maka semuanya terjadi. Dan bisa dikatakan ketika Allah menciptakan alam semesta ini, saudara, Allah tidak memerlukan proses di dalam menciptakan. Ia hanya berkata dan semuanya itu jadi. Dalam Kejadian pasalnya yang pertama, Allah berfirman, jadilah terang, dan terang itu ada. Allah berfirman, jadilah cakrawala, maka cakrawala atau langit itu terjadi. Kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan, dan Daud melukiskan semua itu dengan pujian yang ia naikkan kepada Sang Pencipta alam semesta. Seluruh isi bumi, saudara, itu terjadi karena Allah berfirman. Firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, dan segala yang Ia firmankan terjadi sesuai dengan kehendaknya. Kita orang Kristen tahu itu. Kita tahu bahwa alam semesta diciptakan Tuhan, difirmankan Tuhan, itu terjadi, dan kita bisa melihat bagaimana Dia mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya dalam kehendak Tuhan sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan alam semesta tidak hanya layak menjadi bukti bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Keberadaan alam semesta yang kita tempatin ini seharusnya menimbulkan suatu pesona atau rasa hormat kita kepada Sang Pencipta, bahwa kita menikmatinya dengan indah, kita menikmati dengan semua yang ada di dalamnya yang sudah Tuhan ciptakan. Tidak ada sesuatu yang kita butuhkan yang tidak tersedia lewat alam semesta ini. Karena, saudara, Daud katakan kalau langit saja bisa menceritakan pekerjaan Tuhan yang mulia, betapa lebih lagi kita sebagai ciptaannya yang diberikan akal untuk bisa memahami semua. Kita adalah ciptaannya yang paling agung, yang dibuat sesuai dengan gambarnya. Sudah selayaknya kita menjadi pencerita tentang kemuliaannya. Sudah seharusnya kita menjadi pemberita pekerjaan tangan Tuhan dimanapun kita berada. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamanya. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Ini lirik lagu yang tadi kita nyanyikan. Karena seharusnya seperti Daud, ketika ia melihat, ia menikmati hasil ciptaan Sang Pencipta yang adalah Tuhan itu, Daud datang dengan pujiannya. Bacaan kita hari ini katakan dalam ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita ini kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan ini kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Semuanya bisu, tetapi Allah menceritakan semuanya lewat pergantian hari yang boleh kita nikmati.
ketika ia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pekerjaan tangan Tuhan, dan juga dalam Taurat dengan Tauratnya. Dari ayat 8 sampai 11 bisa kita lihat bagaimana Daud menyatakan bahwa Taurat Tuhan itu menjadi peraturan hukum yang sempurna, teguh dan murni. Dalam ayat ini saudara, kita bisa katakan bahwa Taurat Tuhan itu menguasai hati kita, sehingga hati kita mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Taurat Tuhan, firman Tuhan itu mengajarkan kita mana yang kita mau lakukan dan mana yang tidak. Memang harus kita sadari sebagai orang berdosa bahwa masih banyak di antara kita yang memandang bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Membaca kitab Taurat, khususnya kitab-kitab yang menjelaskan rincian tata ibadat bangsa Israel, Kejadian sampai kitab dalam Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin banyak orang tua kita yang sudah membacanya, Kejadian sampai Wahyu. Saya katakan kepada anak-anak katekisasi, menceritakan tentang Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak bisa diceritakan hanya dalam waktu 1,5 jam. Karena kalau kami dulu cerita tentang Perjanjian Lama aja bersemester berkali-kali kami harus membahasnya. Dan saudara, ini memang seringkali menjadi keluhan kita ketika pembacaan Alkitab itu terlalu panjang. Ya, ada bahkan udah bosan kalau dengan pendeta baca Alkitabnya panjang-panjang di mimbar. Seringkali kita mengeluhkan itu, sehingga secara sadar seringkali kita datang ke gereja mendengarkan khotbah yang disampaikan itu kelihatannya khotbahnya menjemukan. Kadang-kadang kita ingin untuk ibadah yang cepat selesai. Seringkali keluhan-keluhan itu ada. Kalau khotbahnya pendek, mengeluh, pendeta khotbahnya terlalu pendek. Kalau khotbahnya panjang, juga mengeluh, belum selesai juga pendetanya itu berkhotbah. Firman Tuhan, membaca firman Tuhan kadang-kadang menjemukan. Juga bagi kita yang menyebut diri bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Bacaan kita hari ini, Daud katakan bahwa kemuliaan Allah dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, sehingga ia selalu memuji Tuhan karena firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepadanya. Kita mungkin bertanya, bagaimana bisa Daud begitu menikmati Taurat Tuhan yang dianggap sebagian orang itu menjadi sesuatu yang menjemukan? Apa yang membedakan Daud dengan anak-anak Tuhan yang lain? Dan mengapa banyak dari kita yang tidak merasakan dan mengalami hal yang sama seperti Daud? Ketika Daud memahami karena firman Tuhan, maka ia terus ada dalam pujian. Saudara,
dengan Tuhannya. Bagaimana hubungan Daud dengan Tuhannya, dengan kedekatan mereka yang membuat ia tidak jemu-jemu memuji Tuhan. Dalam cerita seorang Daud, sejak masih kecil, Daud itu sudah menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan yang menemaninya ketika ia menggembalakan kambing domba ayahnya. Tuhan yang ada bersamanya pada waktu ia menjatuhkan Goliat sang raksasa itu. Dan Tuhan yang ada bersama dengan dia pada saat Saul berusaha untuk membunuhnya. Dan Tuhan juga yang ada selalu dalam kehidupannya, yang Daud ceritakan setiap naik turunnya perjalanan hidupnya, hanya karena Tuhan ia beroleh selamat. Hubungan ini yang membuat Daud sangat akrab dengan Tuhan, karena keyakinannya, karena percayanya hanya pada Tuhan. Semua hal baik yang ia terima, Daud katakan itu karena Tuhan. Apapun yang ia alami dalam kehidupannya, Daud katakan itu karena Tuhan. Dan Tuhan begitu sangat mencintai, begitu sangat mengasihi Daud. Mereka punya hubungan yang erat, punya hubungan yang akrab, seperti dua sahabat yang tidak bisa terpisahkan. Dan karena kasih Daud kepada Tuhan inilah membuat setiap perkataan Tuhan menjadi terasa manis dalam hatinya, karena hubungan yang indah antara keduanya. Daud tidak bosan-bosan ingin mendengar perkataan Tuhan, karena ia sangat merindukan Tuhan selalu hadir dalam hidupnya. Ini yang membuat Daud selalu memuji Tuhan. Ini yang membuat Daud selalu membuat firman-Nya menjadi bagian kehidupan dia. Dan Daud, saudara, mendapat keuntungan terbesar dan terbaik di setiap ia merenungkan firman Tuhan, setiap ia melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Intinya karena ia mengasihi Tuhan. Kita kalau ditanya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Jawabnya pasti. Kamu jawabnya apa? Kalau ditanya, apakah kamu mengasihi Tuhan? Pasti iya. Kita semua pasti iya ketika kita ditanya apakah kita mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita memuji Tuhan? Bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Kita bisa katakan, saudara, tanpa hati yang mengasihi Tuhan, belajar firman Tuhan itu tidak akan membawa sukacita yang besar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Hati dan pikiran kita pasti itu menjadi lelah ketika kita setiap saat disodorkan untuk membaca Alkitab tanpa memahami kasih Tuhan dalam hidup kita. Apa yang seharusnya yang bisa kita nikmati dalam hidup ini, saudara? Untuk kita bisa seperti Daud. Daud adalah seorang
Taurat Tuhan. Kita bisa menjadi seperti Daud, asalkan kita harus menata hati kita untuk kita cinta kepada Tuhan kita seperti cinta Daud kepada Tuhan. Dengan kita mencintai Tuhan, maka apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita pasti semuanya menjadi sukacita untuk kita jalani kehidupan ini. Dan saudara, Daud juga mengatakan bahwa orang yang mencintai Taurat Tuhan dan mau merenungkan itu siang dan malam akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apapun yang diperbuatnya itu berhasil. Tidak akan layu, terus berbuah dan menghasilkan buah, berhasil dalam segala yang dilakukan. Seperti itulah karakter pohon yang tumbuh di pinggiran sungai, karena ada aliran air di sekelilingnya. Pohon-pohon itu akan terus tumbuh. Dan kondisi ini, saudara, bisa ada pada kita semua. Kalau hidup kita mengasihi Tuhan dan kita mau katakan bahwa firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita, menjadi kebugaran rohani bagi kita, maka kita dalam hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu, dan apa saja diperbuat itu akan berhasil. Ingat, ini janji Tuhan untuk kita, bahwa setiap kita yang melakukan firman-Nya akan dibuat Tuhan berhasil. Dalam nats pembimbing kita katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalan hidup. Orang yang berjalan dalam kegelapan itu pasti tidak melihat jalan yang ia tempuh. Dan firman Tuhan itu seperti terang. Ketika kita berjalan dengan terang, ada pelita di tangan kita, maka kita bisa melihat jalan yang kita lalui. Dalam ayatnya yang ke-8 bacaan kita katakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Bagi kita semua, saudara, menjadi sangat penting untuk terus membekali jiwa kita dengan firman Tuhan. Dan Daud dalam bacaan kita hari ini tahu bagaimana bahagianya jika ia tetap berada dekat dengan Tuhan. Tuhan yang penuh kuasa itu. Dan ketika firman Tuhan menjadi bagian kita, Daud juga menceritakan banyak hal. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-119, ini adalah Mazmur pasal yang paling banyak ayatnya. Dalam Mazmur 19 itu, dalam Alkitab hanya Mazmur pasal 19 yang mempunyai ayat sampai 176. 176 ayat itu berbicara tentang bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Daud menjelaskan bagaimana berbahagianya hidupnya ketika ia melakukan Taurat Tuhan. Dan dia mengajarkan kita semua untuk melakukan itu, saudara. Berkali-kali Daud memberikan contoh dari pengalaman hidupnya ketika ia dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman Tuhan.
11 ayat 55 berkata begini, aku mendapatkan kebahagiaan dalam mentaati perintah-perintah. Daud katakan, kebahagiaan ia peroleh ketika ia mentaati firman Tuhan. Jadi kalau mau bahagia, cintai Tuhan dulu dan baca firman-Nya, pahami firman-Nya, dan lihat hidup kita dari apa yang kita nikmati dulu. Daud katakan, alam semesta ciptaan Tuhan ini, apa yang tidak ada yang menjadi kebutuhan kita di sana. Karena kalau kita bisa memahami itu, saudara, kita akan bisa memuji Tuhan yang menciptakan semesta ini. Cintai firman-Nya. Kalau minggu ini tema ibadah kita adalah dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman. Melalui tema ini, dari bacaan kita bisa melihat bahwa Daud hendak memberi pesan kepada kita, bagi orang percaya masa kini, bahwa kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman akan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai pencipta dan pengatur serta pemelihara segala sesuatu dalam hidup yang kita jalani. Dia yang menciptakan alam yang indah dan yang memelihara ciptaannya begitu indah dengan maksud mulia, di mana manusia dengan segala makhluk boleh hidup di dalamnya. Dan kita harus selalu memuliakan namanya. Firman-Nya harus menjadi bagian kita. Kita bisa pahami dengan hikmat dari Tuhan. Kita bisa memahami. Pertama saya katakan tadi adalah cintai Tuhan. Cintai Tuhan, kenal Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan akan membuat kita terus memuji Tuhan. Mencintai Tuhan, saudara, adalah tidak meragukan apa yang terjadi besok. Di masa COVID-19 ini, banyak orang meragukan apa yang akan terjadi besok. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan khawatir hari esok, karena percaya ada Tuhan. Mari kita percaya ada Tuhan, sehingga kita jalani hidup ini penuh dengan percaya. Serahkan sepenuhnya hari ini untuk Tuhan berkuasa, dan kita percaya besok Tuhan bersama dengan kita. Memahami firman Tuhan tidak hanya sekedar membaca, habis membaca selesai. Memahami firman Tuhan adalah kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan kita meyakini semua apa yang Dia firmankan. Kita tidak takut apa yang terjadi untuk anak-anak kita ketika mereka dalam studi. Kita percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka dalam hidup rumah tangga kita, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pekerjaan kita. Ketika kita mengenal Dia, maka kita meyakini Dia beserta dengan kita. Itu yang diyakini oleh Daud, sehingga Daud terus percaya kepada Tuhannya, ia terus mengasihi Tuhannya, dan ia terus menjadi pelaku ketetapan-ketetapan
menghadapi persoalan. Dia hanya sejauh doa, kata Obed Mehino dalam salah satu lagu. Datang pada Tuhan dengan ketetapan hati, meyakini pemeliharaannya. Dan kalau firman Tuhan hari ini mau katakan, pahami firman Tuhan, maka tetaplah dekat dengan firman Tuhan, saudara. Karena jika jiwa kita sudah mulai dahaga dan mengalami kekeringan, firman Tuhan adalah hal yang sangat kita butuhkan. Tetap segarkan jiwa kita dengan firman Tuhan, agar kita punya daya tahan tubuh yang kuat untuk memahami, untuk menghadapi segala tantangan dan setiap kesulitan yang kita hadapi setiap hari. Pertolongannya sempurna. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia itu yang harus kita percaya menolong kita. Kalau hari ini kita duduk sehidangan di meja perjamuan yang kudus, maka kita percaya bahwa duduk sehidangan ini menandakan kita meyakini kuasa Tuhan, bahwa lewat roti dan anggur yang kita makan dan kita minum, kita diberikan keselamatan. Cinta Tuhan kita untuk kita adalah mengorbankan anaknya yang tunggal. Pengorbanannya untuk kita ini yang harus kita terus ingat, terus kita jadikan sebagai pujian, sebagai tanda syukur kita untuk terus memahami bahwa Dia berkorban untuk kita dan keselamatan menjadi bagian hidup kita. Tetap percaya janji Tuhan, saudara, dan tetap lakukan firman-Nya. Undang Roh Kudus Tuhan untuk terus ada bersama kita, supaya kita diberi hikmat dan kita bisa memahami firman-Nya dalam hidup setiap hari. Mari duduk bersama dalam perjamuan kudus. Kita yang ada di rumah kita, perjamuan kudus di rumah ataupun di gereja itu sama. Bagaimana kita memahami arti roti dan anggur untuk keselamatan kita, itu yang utama. Maka mari dalam penyerahan dan dalam teduh percaya kita dalam keluarga kita masing-masing mau katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang terus bersama kita di hidup yang kita jalani hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Firman-Mu pegang selalu saat duka
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, saya ajak kita berdiri. Mari bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman yang rasuli dan amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kita masuk pada pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari bersama kita mau mengerti arti perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya. Cawan mengingatkan akan kematiannya. Dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Yang kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita. Dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dalam dunia, ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita, karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama yang lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri yang
memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang melalui perjamuan kudus ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menguji diri kita, memasuki sakramen perjamuan kudus dan meja perjamuan yang sudah disiapkan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Dan berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang diundang di meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti sorgawi yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman dan dengan hati kita mengarahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan ini.
Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk jalan keampunan dosa kita semua. Minumlah dengan ucapan syukur. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, diundang kita berdiri. Kita akan menerima berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memberikan persembahan khusus untuk perjamuan kudus. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal. Pujilah sumber hidupmu, bukan bersama surga, bersama aku bersyukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa untuk doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terpuji Engkau, Bapa, di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan. Agung kasih-Mu melingkupi hidup kami sampai saat ini. Perjalanan hidup yang kami jalani semua hanya karena Tuhan, dan kami percaya pertolongan-Mu. Kami ada di bulan yang baru, di minggu yang baru, juga karena pertolongan. Dan kami mau jalani hidup kami di bulan ini dalam percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tidak berhenti. Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, dan dalam kasih setia hidup kami diberikan keselamatan. Penuh sukacita hari ini kami datang pada Tuhan dalam persekutuan. Kami yang ada di rumah, kami
diberi kekuatan, kami masih diberi kesehatan, dan kami percaya di saat kami sedang menghadapi pandemi COVID-19, kami yakin Tuhan kami diberikan kekebalan tubuh untuk kami jalani hidup ini dengan terus patuh pada aturan dan kami terus meyakini penyertaan Tuhan. Kami tidak ragu akan kasih Tuhan. Dan biarlah kami semua ketika kami menjalani hidup ini, kami percaya bahwa Engkau Juru Selamat kami memberikan kami keselamatan. Hari ini Bapa di sorga, dalam persekutuan kami, khususnya jemaat Gemi Zaitun di tempat ini, kami yang ada di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati kami semua. Ketika hari ini kami sudah melaksanakan perjamuan kudus sedunia, ingatkan kami kembali bahwa Engkau dengan pengorbanan-Mu lewat roti dan anggur yang sudah kami makan dan minum yang melambangkan darah dan tubuh Kristus, kami percaya keselamatan menjadi bagian kami. Ya Bapa di sorga, Engkau terus hadir bersama kami. Itu kerinduan kami, khususnya ketika kami ada dalam persekutuan Gereja Masehi Injil Sangihe Talaut. Kami berdoa kepada-Mu Bapa, mulai dari sinode, resort-resort yang ada, khususnya resort Indonesia Baru bagian Barat, jemaat-jemaat yang ada, khususnya jemaat Gemi Zaitun di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati kehidupan kami semua. Kami mendoakan dalam pelayanan kami di tempat ini sebagai persekutuan jemaat Gemi Zaitun. Tuhan, Engkau menolong kami dalam program dan kerja pelayanan, dalam rapat Roh Kudus Tuhan. Semuanya ini berjalan dalam kasih dan kehendak Tuhan. Di suasana COVID-19 yang sedang kami hadapi, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan ada di tengah keluarga kami masing-masing dalam persekutuan kami. Kami berdoa untuk semua pelayan-Mu yang ada di jemaat ini. Tuhan berkati BPMJ dan keluarga, para majelis, dan semua keluarga mereka. Tuhan, Engkau berkati. Ingatkan kami terus untuk kami melayani Tuhan dalam ketulusan hati kami. Dan kami mendoakan Ketua BPMJ Gemi Jemaat Zaitun, Pendeta Manungkil Lunena, bersama anak-anak kekasih. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini dalam pelayanannya. Engkau berkati dalam hidup keluarganya. Pertolongan Tuhan saja kami yakini menjadi kekuatan untuk kami melangkah dalam kepastian di hari esok. Dan kami tidak gentar, kami tidak takut, karena kami punya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penolong, dan Maha Kuasa. Ingatkan kami seperti Daud untuk terus meyakini kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dan Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan berkati. Biarlah kiranya kami semua dalam pekerjaan, dalam usaha masing-masing, dalam pelayanan, Tuhan memberkati dan Tuhan ada menaungi hidup kami. Dalam persiapan kami untuk membuka kembali ibadah di gedung gereja, biarlah kiranya dalam rancangan indah Tuhan kami meyakini semuanya boleh berjalan dengan baik, dan COVID-19 yang ada di sekeliling kami, kami percaya dalam kuasa Tuhan, sanggup Tuhan hilangkan, dan kami semua ada dalam sukacita. Kami berdoa dalam persekutuan ini untuk anggota-anggota keluarga yang ada di Jemaat Zaitun. Kami berdoa untuk keluarga Peter Sayang, keluarga Patia Sinapita,
keluarga Rilo Peter, keluarga Wagania, keluarga Prasetyo Takahindangan, keluarga J. Perin Musa. Kasih setia Tuhan menolong mereka, kasih setia Tuhan menaungi hidup mereka dan menaungi dan menolong hidup kami semua. Kami membawa sukacita saudara-saudara kami sebagai anggota jemaat ketika mereka bersyukur untuk hari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Engkau bersama saudara-saudara kami dalam sukacita ini. Untuk Ibu Bianca Stasia, Adik Kiske Tandaran, Ibu Emi Mahengke, Adik Dewi Kansil, Saudari Evelyn Catherine Loong, Bapak Octavianus Kautole. Tuhan Engkau menolong mereka, Engkau bersama mereka, beri umur panjang dan sukacita terus untuk mereka jalani hidup dalam percaya bahwa mereka menerima umur panjang karena kasih Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang akan berulang tahun di minggu depan, Ibu Nadia Sibarani Lengkoan, Sela Toliu, Diaken Bapak James Latul, Penatua Tea Toliu Sayang, Ibu Astrid Tarigan Antahari, dan Ibu Alce Tahulending. Tuhan juga bersama mereka dan menolong mereka. Kami terus punya pengharapan pada Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, kami puji dalam hidup kami. Kami membawa doa untuk para orang tua kami yang lanjut usia, Ibu Janda, Bapak Duda, dan anak yatim piatu. Tuhan Engkau juga bersama mereka. Hari ini kami membawa doa untuk orang tua kami kekasih, Oma Lili. Tuhan Engkau bersama dengan orang tua kami kekasih di masa tua hidupnya. Berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dan kami percaya sampai masa putih rambut, kami kasih setia Tuhan terus menaungi kami. Naungi hidup orang tua kami kekasih ini, dan juga orang tua kami yang lanjut usia, yang membutuhkan pertolongan dan kasih setia Tuhan di pengharapan mereka ketika mereka ada di usia lanjut. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami dalam pendidikan mereka, mulai dari TK sampai di perguruan tinggi. Kasih setia Tuhan menolong mereka. Saat ini anak-anak sedang menghadapi ujian tengah semester. Tuhan Engkau bersama, Engkau menolong, dan biarlah mereka terus ada dalam sukacita walaupun mereka sedang ada di rumah karena sekolah masih dilaksanakan secara daring. Tuhan terus menolong anak-anak kami yang juga di bangku pendidikan mereka ketika mereka saat ini sedang menghadapi ulangan dan juga ujian tengah semester. Dan anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang berusaha mencari pekerjaan, Bapa di sorga, Engkau juga bersama mereka. Engkau menolong mereka dan Engkau memberikan pekerjaan sesuai profesi mereka. Kami terus berserah kepadamu Bapa untuk kondisi bangsa dan dunia yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kasih setia Tuhan menyertai kami semua, pertolongan Tuhan diberi, dan kami percaya bahwa kami diberikan Tuhan kekebalan tubuh, diberikan Tuhan kekuatan kesehatan, sehingga kami terus ada dalam sukacita menjalani hidup yang Tuhan berikan untuk kami nikmati. Berkati pemerintah kami Tuhan, berkati tim medis yang sedang merawat saudara-saudara kami yang sakit, dan berkati kami semua, anak-anakmu yang selalu berserah. Kami percaya hari esok hidup kami ada dalam kasih setia Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam naungan Tuhan, dan kami tidak gentar menghadapinya karena kami punya Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kehidupan kami. Ketika kami duduk sehidangan di meja perjamuan, tangga kami diselamatkan. Ingatkan kami terus Tuhan, untuk kami memuji Engkau dan kami selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami ya Bapa di sorga, kami naikkan kepadamu
kami di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Dia mengangkat kita sebagai anaknya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 dan 33. Nyanyian persembahan. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Kita menyanyi ayat yang ketiga.
Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, warta jemaat hari ini, Minggu, tanggal 4 Oktober 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan terima kasih kepada Pendeta Timur Kansil STH MSI yang telah melayani firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan yang sudah beribadah bersama dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan dan pelayanan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, selanjutnya mari kita ikuti ringkasan warta pelayanan dalam pekan ini. 1. Ibadah Minggu 11 Oktober 2020 jam 10 pagi melalui tayangan YouTube akan dilayani oleh Pendeta Stefani Manupil Gunena MTA. Kelas katekisasi. Untuk kelas katekisasi secara online akan diadakan pada hari Senin 5 Oktober 2020 dan Jumat 9 Oktober 2020 pukul 19 sampai 20.30 WIB. Mohon perhatian peserta katekisasi dan pengawasan orang tua masing-masing peserta. Dengan kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa persaudaraan kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan masker untuk kita semua tanpa terkecuali apabila sedang keluar rumah, dan mengurangi kontak langsung dengan banyak orang di tengah merebaknya pandemi virus COVID-19. Demikianlah ringkasan warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, saya ajak kita berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 432 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, lirik lagu PKJ 255 katakan begini: Firman-Mu kupegang selalu saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhku. Firman-Mu kupegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita arahkan hati kita selalu kepada Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
Dipersilakan